Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sabta selaku Ketua Amaliyah Ramadan di tahun 1447 kali ini. Untuk sambutan yang kedua, mohon berkenan Ustaz Abbas selaku Ketua DKM Al-Furqan untuk menyampaikan sambutannya. Dan mohon untuk Ibu Ade nanti setelah Ustaz Abbas sambutan langsung ke acara tuntunan. Mohon untuk persiapan dengan sebaik-baiknya. Pada Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, soalnya simpan dulu ya. Nanti habis itu nanti ada hadiah lagi nih ya dari panitia. Maka jangan simpan dulu supaya nanti kalau Setelah 12 anak-anak dikeluarin. Apa? Sekalian aja habisin ini. Makanya udah ini, berarti kan langsung keluar kan? Itu mau makan doang. Nah, sama tausiah kan? Pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita ya. Bahwa pada sore hari ini kita bisa memenuhi undangan dari panitia Amaliyah Ramadan yang kita bisa bersilaturahmi, bisa bermuamalah dengan saudara-saudara kita seiman dan wilayah ya, yaitu teman-teman kita yang ada ingin menambah kecintaan dan mahabbah kita bersama Muslim. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pertama terima kasih banyak kepada panitia Amaliyah Ramadan yaitu yang diketuai oleh Ustaz Sabta dan juga reng-rengan panitia yang bisa Alhamdulillah DKM Al-Furqan seperti biasa mengadakan banyak acara Amaliyah Ramadan ya. Dimulai datangnya Ramadan dan adanya takjil Ramadan, kemudian datang Ramadan ada juga sanggan, ada roketa gitu ya. Bahkan hari ini ada acara santunan dan ibadah lagi. Nah ini tentunya bukanlah kegiatan yang mudah dan ringan, tapi benar sejarah yang cukup berat dan minta perhatian. Untuk itu kita ya wajib berterima kasih kepada para panitia yang sudah berjibaku melayani jamaah yang dari awal Ramadan sampai sini. Karena tanpanya adanya panitia, insya Allah acara tidak bisa terus ini. Ya. Acara tidak sebaik ini. Alhamdulillah di masyarakat setiap tahun makmur dari kegiatannya dan ini menandakan adanya kerja-kerja yang baik daripada para panitia Amaliyah Ramadan. Untuk itu kita sebagai jamaah patut berterima kasih kepada para panitia. Insya Allah kita doakan para panitia mendapatkan pahala yang banyak. Ya, kita doakan para panitia
kesehatan yang baik. Termasuk hari ini adalah santunan dari agama. Alhamdulillah di bulan ini walaupun ya banyak tarikan kepada jamaah, tapi alhamdulillah setiap tarikan senantiasa berhasil. Dimulai awal-awal tarikan kalengan, alhamdulillah masih dapat seperti biasa. Kemudian lagi ada tarikan lagi yang lain ya untuk donatur, apolog yang tiap hari Ahad itu juga berjalan. Dan juga pada hari ini atau kemarin kita tarik untuk satu yatim. Alhamdulillah yang masih yang cukup banyak yang dapat oleh DKM dan itu nantinya tentunya bermanfaat buat para yatim dan apa di wilayah. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Bapak Ibu tentunya pasti ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturan sama yang hendaknya kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Yang alhamdulillah di Ramadan ini terbanyak dalam kebaikan, ya. Tentunya dengan ibadah yang dilakukan juga dengan dari kata-kata yang mudah-mudahan acara ini bisa membimbing, membina generasi kita, generasi penerus kita yang 10-20 depan akan menjadi kita. Maka saya mengimbau kepada para orang tua untuk mensupport, ya, mendukung acara-acara insya Allah semuanya kebaikan. Itu mungkin yang sampaikan kepada kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah juga kepada jamaah dan donatur yang hanya saat ini tidak berkebutuhannya support dan mendukung kegiatan Al-Quran. Karena insya Allah niatan kita para pengurus adalah memang untuk memakmurkan kita untuk Al-Quran Allah. Anak soleh, dan apa mau langsung ya. Yang kedua, saya memohon maaf bila maka dalam pelaksanaan ini banyak sekali kekurangan yang tidak terkena di hati jamaah sekalian. Ya, mohon maaf Ustaz, dan saya pribadi juga kesadaran kurang, dan saya benci. Tapi alhamdulillah dengan dukungan para pengurus yang lain akan berjalan itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Atas perhatiannya dan sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abbas atas sambutannya. Anak soleh, siap tahan suaranya? Siap dapat hadiahnya? Masih mau hadiah enggak? Nah, kalau mau hadiah, tolong tertib. Ayo, siapa itu yang masih balik ke sana? Ayo balik ke sini. Ayo. Tahan suaranya. Nah, tertib ya. Nanti kalau tertib hadiahnya dikeluarin lagi nih. Kalau nggak tertib, nanti adik-adik suruh keluar. Tertib ya. Iya. Bu Ade, mungkin silakan santunan dulu. Di luar masih banyak bapak. Baik Pak, hadiah dulu. Kenapa? Iya, hadiah dulu dah biar anak-anak keluar dulu. Ya udah kalau gitu kita bagi hadiah dulu ya. Siap. Masih ada 4 amplop Pak Sabta ya? Masih ada 4. Minta 2 Pak, buat anak-anak dulu. Oh iya. Siap, ini tadi dari sebelah sini dulu, sekarang sebelah sini dulu. Siap adik-adik? Ya. Pertanyaannya mudah.
Siapa nama malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu? Angkat tangan. Maju. Satu orang maju. Maju sini. Siapa? Jibril. Malaikat Jibril. Jibril, betul. Nah, sekarang untuk yang sebelah sini. Malam Lailatul Qadar diabadikan dalam Al-Qur'an dengan salah satu surah. Surah apa? Naik sini. Maju. Satu orang. Aduh. Lah. Gimana Pak? Ini, oke. Surat apa? Al-Qadar, betul Pak? Ya. Betul. Kalau yang udah tadi gantian nggak apa-apa. Kenapa? Yang double yang tadi udah dapat. Oh, dia belum. Ini belum. Dia tadi yang buat recehan doang. Ya, sekarang pindah ke sini lagi. Pintu sorga yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Angkat tangan, siapa yang tahu? Ayo sini. Pintu sorga yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Pintu apa namanya? Ar-Rayyan, betul. Iya, adanya. Kasih. Yang terakhir. Nah, ini terakhir nih. Perang pertama kali umat ada yang tahu perang apa? Ayo sini, apa sini. Perang apa? Badar. Perang apa? Badar. Perang Badar, betul nggak Pak? Betul, ya. Kepada anak-anakku sekalian, karena waktunya sudah selesai, silakan adik-adik anak-anak yang kecil, silakan langsung ke pos Posyandu ya, silakan masuk Posyandu. Untuk remaja, yang remaja masih tetap stay ya. Yang remaja masih di sini. Yang anak-anak silakan menuju ke pos. Yang remaja masih di sini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di luar, silakan masuk ke dalam Pak. Bapak Ibu yang masih di luar, silakan masuk ke dalam masjid karena saat lagi acara santunan akan dimulai. Ya, silakan para bapak-bapak, masih ada banyak tempat kosong bapak-bapak, silakan masuk ke dalam. Siapa dulu? Ini siapa nih? Bapak Ibu sama. Ya. Nah, sebelum santunan ya. Pasti kan udah ditanyain. Sebelum santunan dimulai, ini biar pada semangat. Ini ada satu amplop untuk Bapak, satu amplop untuk Ibu. Nah, lumayan ini buat pokoknya hadiahnya yang tadi yang anak-anak dapat. Nah, ini jadi ayo Ibu Bapak, ada kurang lebih nanti ada amplop, tapi sekarang dulu. Baik, sekarang untuk bapak-bapak dulu ya. Pertanyaannya mudah. Ya, jawabannya susah. Kalau bapak setiap Ahad pagi mengikuti kajian, itu ada 4 kajian tiap Ahad. Ada tafsir Quran, ada hadis arba'in, ada tadabbur Quran, dan di minggu ketiga, siapa yang selalu mengisi kajian Ahad pagi di minggu ketiga? Dan temanya apa? Bapak-bapak nih, ibu-ibu jangan. Bapak-bapak. Siapa nih? Bapak panitia jangan. Siapa Pak? Ada yang ngacung. Ustaz. Temanya? Sirah Nabawi. Apa temanya Pak? Ustaz nama Prihatin, betul. Temanya? Tanya dulu nih ke orangnya. Emang betul Sirah Nabawi? Betul Pak? Dianggap betul. Sahabat ya Pak? Ya. Takut salah? Oh ya, ini Bapak. Beda soalnya Pak. Ya.
Nah, sekarang untuk ibu. Ibu-ibu ya. Ibu. Remaja nanti ada. Ini untuk ibu-ibu khusus. Ibu-ibu ada lagi. Nah, ibu ada berarti yang ditanya. Ya udah, ibu-ibu dan anak-anak remaja deh. Ya. Ibu-ibu, salah satu proker daripada Al-Furqan adalah menengok orang yang sakit atau baru pulang dari rumah sakit. Apa nama prokernya? Ayo, jangan-jangan belum sosialisasi nih. Ayo, kalau ada jamaah yang sakit, nanti ditengok sama pengurus Al-Furqan. Apa namanya ibu? Al-Furqan menyapa, betul. Iya. Nah. Remaja belum ya, remaja nih, remaja laki dulu. Ya. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ada yang tahu? Silakan maju. Ayo, maju. Satu. Injil, Ya. Zabur, Ya. Al-Quran. Betul. Ya. Untuk ada yang perempuan. Apa arti kata Lailatul Qadar? Ayo. Apa arti kata Lailatul Qadar? Sini. Malam apa? Malam 10 bulan. Kurang tepat. Ayo. Bukan. Lailatul Qadar artinya, ini kalau nggak bisa dilempar nih ke yang cowok nih. Ayo, siapa? Ya. Malam kemuliaan, betul. Ya. Ya, makasih. Bu Ade mau santunan dulu atau mau lanjut dulu? Selesaikan dulu ini. Oh, Mas Dian masih pengen hadiah, boleh. Sebentar, Mas Sabta mana tadi? Amplop, Pak, amplop. Banyak Pak Sabta lagi baik hati ini. Baik, untuk bapak-bapak nih, bapak-bapak. Mana yang di luar bapak masuk ke dalam nih, masih banyak. Ini amplop nih, lumayan. Di sini juga banyak. Ya. Oke, bapak-bapak. Memberi makan orang yang miskin sebagai pengganti puasa disebut apa? Puasa disebut apa? Azin pertama ada 8 penerima zakat. Selain fakir miskin, sebutkan 3 lagi. Siapa saja masuk mustahik atau penerima zakat? Ayo, ada 8 semuanya. Sebutkan 3 saja. Ayo. Apa aja? Betul? Ya, betul. Pinter Pak Sabta. Sekarang tinggal 2 lagi ya Pak? Masih ada 4? Oh yang di sini? Dari tadi mah ini nggak? Ya? Punya Pak, soalnya nanti takut kebagian. Nah, untuk terserah lah, sini apa sini boleh. Jam di masjid dengan melakukan ibadah biasanya dilakukan belum tapi udah jawabannya apa Pak? Ya, itikaf, betul Pak. Padahal belum selesai pertanyaannya, lu udah tahu jawabannya. Oh gitu. Baik, untuk ibu-ibu nih masih ada 1 lagi Pak buat bawa Pak. 1 lagi. Ibu-ibu ya.
Baik, Bu. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Sangat sunnah yang bagaimana? Sangat dianjurkan. Bisa betul kan? Oh iya betul. Silakan. Masih ada. Ya, ada dua peristiwa ketika jamaah Rasul bulan Ramadan. Yang satu perang dan yang satu lagi penaklukan kota Mekah. Disebut apa? Dia lagi, yang lain. Ayo, istilahnya apa? Penaklukan kota Mekah. Ayo apa? Itu belum nih. Anugerah. Ya, apa anugerah? Fatu Mekah. Fatul. Oh, ya. Satu lagi untuk? Belum ya. Nunggu ya. Pertanyaannya habis. Cari yang agak mudah dulu. Nah, gampang deh. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Dikasih tahu, ketahuan nih. Iya. Masjid bukan. Ayo sini. Masjid Kuba. Oke, betul, Pak. Iya. Baik, karena ada sudah habis, pertanyaan juga sudah habis. Maka silakan kepada Bu Ade untuk selanjutnya acara santunan. Pada Bu Ade, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala baik itu setiap bulan ataupun di dalam Ramadan yang istimewa. Melalui tarikan amplop pada Ramadan tahun ini, insya Allah nanti akan kami
Nah, untuk tahun ini yatim kita diproses supaya Bapak dan Ibu tahu, kami menyantuni yatim setiap bulan 18 anak dengan masing-masing isinya 300.000 rupiah. Setiap tanggal 20 setiap bulan kami keluarkan dari Baitul Mal. Donaturnya dari sekitar Blok C dan sekitarnya. Kemudian untuk doakannya amplop 200.000 rupiah. Untuk istimewa Ramadan tahun ini kami siapkan 52 amplop. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengisikannya. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak. Amin. Amin. Insya Allah nanti ini akan langsung diberikan kepada BC tiap RT masing-masing. Begitu ya Pak. Secara simbolis untuk anak-anakmu juga sama dan begis dan begitu simbolis saja ya Pak ya. Baik kepada Anda dan Ibu Rayani silakan aja. Ada Pak Muliza. Demikian laporan dari kami selaku penanggung jawab santunan dan untuk yatim yang dibawa. Mudah-mudahan ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh ya. Betul, silakan Ibu sama Ananda siapa tadi? Bilkis ada juga. Iya. Ada nama yang ini yang apa ya? Iya. Mangga silakan. Ya, sini. Ya, Anugerah sini. Iya, oke. Anugerah ini. Iya. Nggak boleh dua. Tip, sini tip. Udah. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk acara santunan pada sore hari ini. Alhamdulillah telah diterima oleh yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki yang melimpah dan barokah untuk kita semua. Allah terima segala amal ibadah kita, terlebih di bulan Ramadan segala amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya. Terima kasih. Terima kasih dengan sebaik-baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi acara bagian hadiah selesai, santapan juga sudah ada di depan kita. Mari sebelum kita memasuki acara maghrib, kita dengarkan dulu kultum yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Saifuddin. Dan karena waktu sudah mepet, mungkin Pak Ustadz sekalian nanti dengan doa penutup. Karena waktunya udah tinggal 10 menit lagi, nggak nyampe. Kepada Ustadz Saifuddin, silakan. Mepet soalnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya saya hormati. Alhamdulillah, alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara santunan anak yatim dan buka bersama di masjid yang hadirin jamaah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul
Nabi Al-Quran 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 Al Buddha wal Bulan Ramadan adalah bulan turunannya Al-Quran bagi manusia sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah. Saya ingin menjelaskan dengan umat manusia terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan sampai waktunya. Yang pertama adalah kewajiban kita sebagai Islam adalah membaca Al-Quran. Itu wajib Quran tarbiah. Membaca Al-Quran atau bacalah Al-Quran dengan tafsir, dengan benar maksudnya juga benar. Pada bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik, yang sangat berharga. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka pahalanya Allah lipatkan berlipat. Jadi alangkah ruginya orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak sempat membaca Al-Quran. Ya. Bahkan kita punya target minimal Ramadan ini kita bisa menghatamkan Al-Quran dari juz yang pertama sampai juz 30. Jadi itu kewajiban yang pertama, ya, yaitu membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil. Yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, karena Al-Quran dalam bahasa Arab, kalau kita tidak baca artinya, kita nggak tahu apa maksud Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sebagai huda linnas, petunjuk bagi manusia. Nah, kalau sebagai petunjuk kita nggak pernah membaca, nggak pernah bisa mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita mengatakan Al-Quran sekali minimal dalam Ramadan, maka kewajiban kita adalah membaca artinya dalam Al-Quran. Karena kalau kita hanya membaca Al-Quran, kita hanya mendapatkan pahalanya saja, tapi tidak mendapatkan ilmunya. Kalau kita membaca artinya, maka kita bisa mengetahui ilmu yang Allah turunkan lewat Al-Quran. Jadi yang pertama Membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga adalah menghafalkan Al-Quran. Masya Allah, anak-anak kecil sudah ada yang hafal 30 juz. Nah, kita yang sudah gede sudah hafal di 30. belum. Baru 30 juz lah. 3 bulan lama banget. Anak baru 3 tahun nggak apa-apa. Tapi anak-anak kita subhanallah ya, anak kecil cepat mereka menghafal Al-Quran. Nah, di Palestina itu kan pernah ada seorang ustadzah yang datang ke Palestina ketika mereka sedang berpakaian, di mana ada 10.000 anak remaja SD SMP itu sedang berpakaian, dan ternyata mereka sudah hafal Al-Quran 30 juz. Nah, jangan sampai kita meninggalkan ini, kita tidak bisa baca Quran. Jangan pernah malu untuk belajar Al-Quran, walaupun sudah dewasa. Karena Rasulullah tuntutan ilmu dari mulai buaya hingga mau masuk dia hukum. Jangan malu belajar Al-Quran. Jadi banyak ada catatan ada nanti mau belajar. Ya. Nah, yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Kalau ditanya kenapa kita berpuasa? Karena perintah Allah. Mana perintahnya di Al-Quran? Ya ayyuhalladzina
kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Ternyata sebelum Nabi Muhammad diperintah untuk berpuasa, umat Nabi yang lain pun pernah berpuasa. Nah, kalau orang tidak tahu membaca arti Al-Quran, nggak tahu di mana perintah puasa itu. Di sini kita pentingnya membaca, mengartikan, mentafsirkan Al-Quran. Dengan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Nah, tadi kita saksikan bahwa alhamdulillah Al-Quran, Al-Furqan mampu memberikan satu pelajaran itu sekitar berapa nih? 50, iya. Nah, itu mengamalkan surat juga. Apa suratnya? Ar-Rahman alladzi yukadzibu bihi pada alladzi yad'u. Itu adalah mengamalkan dari surat Al-Quran. Kalau kita tidak pernah membaca artinya, kita tidak tahu. Allah minta kita baca aja. Ya, sering membaca Ar-Rahman alladzi yukadzibu bihi, tapi tidak pernah jelaskan. Kenapa? Tidak tahu artinya. Makanya sangat penting buat kita untuk bisa melaksanakan membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Dengan menghafal Al-Quran, maka Al-Quran terjamin keasliannya. Dulu pernah ada orang yang mencoba memasukkan Al-Quran dengan hanya menambahkan titik alif saja dipandangkan, Al-Quran saja dipandangkan. Itu ketahuan. Baca satu dulu. Kenapa? Siapa yang mengetahuinya? Para ahli Al-Quran. Kenapa? Karena beda satu huruf saja, maka beda artinya. Ya, seperti ketika ada Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan keduanya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu hurufnya beda, hurufnya baca panjang, itu beda. Ketika baca Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Tapi ketika dibaca panjang Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saksikan saya Muhammad Rasulullah. Jauh nggak? Makanya ketika kita membeda salah membaca Al-Quran sama dengan merubah isi Al-Quran. Nah, inilah pentingnya belajar makhrajul huruf dan tajwid. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kesempatan, ayo kita belajar Al-Quran, buka Al-Quran, bacanya jangan dari kiri ke kanan. Kanan, Ya sih. karena bacanya apa? Dari mana? Bukan Al-Quran. Wah, apa ini? Belum panjang. Nah, kenapa? Seperti itu. Mari saya mengajak beberapa yang masih belum bisa Al-Quran. Ayo belajar. Jangan sampai kalah kita. Apalagi sekolahnya pulang-pulang ya, saya ada malam, kamu di rumah apa sih saya lupa nih. Kalau mama masih ditanya, tanya apa? Makanya sangat berharga ini, sangat mulia ini, maka mari kita lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, nanti kita sudah sampaikan dan waktunya sudah mepet. Langsung aja, langsung. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan hidayah
الشيطان Baik, selanjutnya persilakan kepada Bapak dan Ibu mungkin yang sebelum berbuka suka tadarus atau mungkin suka zikir, sholat silakan bersama masing-masing. Dan demikian Bapak Ibu kepada saudara Dewi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang waktunya menghadiri acara Iftar Jami dan Sempurna. Sebelumnya sudah belajar baik. Selamat berbuka puasa, bisa memaaf apabila ada kekurangan, mari tutup dengan bersama dan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu yang di luar sudah masuk waktu maghrib, silakan untuk berbuka puasa. Asyhadu an la